Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dinita dengan NIM 23040750075 dari kelas M238 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairi an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah oleh saya sendiri tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaannya, kita telah dianugerahi akal dan fitrah yang memandu kita untuk mencari dan mengenal Sang Pencipta. Ketika kita merenungi alam semesta ini, tidak terbantahkan betapa besar dan kompleksnya ciptaan Allah, dari alam mikro hingga alam makro. Segala sesuatu diatur dengan ketentuannya yang luar biasa. Hal ini mengajarkan kita tentang kebesaran dan kebijaksanaannya yang tak terhingga. Manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengenal dan mengabdi kepada Tuhan. Salah satu cara utama adalah melalui ibadah yang merupakan bentuk pengakuan, ketaatan, dan rasa syukur kita kepadanya. Salat, puasa, zakat, dan haji adalah rukun Islam yang tidak hanya menguatkan ikatan spiritual dengan Allah, tetapi juga membangun solidaritas dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan kebebasan berpikir, manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari arti dan tujuan hidup. Banyak dari kita merasa ada kekuatan yang lebih besar di luar dari diri kita sendiri yang kita sebut Tuhan. Tuhan adalah kekuatan yang maha kuasa, pencipta alam semesta dan sumber segala kebaikan. Namun, cara setiap individu berhubungan dengan Tuhan bisa berbeda-beda. Ada yang melalui agama dan tradisi keagamaan, ada yang melalui meditasi dan kontemplasi, dan ada juga yang menemukan kedekatan dengan Tuhan melalui keindahan alam atau karya-karya seni. Penting bagi setiap individu untuk menemukan cara mereka sendiri dalam berhubungan. Mereka sendiri dalam berhubungan dengan Tuhan, ini adalah proses pribadi dan berkelanjutan. Ada yang mencari petunjuk melalui kitab suci, mengikuti ritual agama, dan berpartisipasi dalam komunitas keagamaan. Sementara itu, ada yang mencari kedekatan dengan Tuhan melalui introspeksi diri, refleksi, dan membantu sesama. Yang terpenting dalam mencari Tuhan, kita harus membuka hati dan pikiran kita. Kita harus siap menerima dan menghormati perbedaan dalam keyakinan dan pandangan orang lain. Setiap orang memiliki jalan spiritual mereka sendiri, dan itu adalah hak mereka. Bertuhan juga berarti hidup dengan nilai-nilai moral dan etika. Hal ini melibatkan menjalani kehidupan yang bermakna, mencintai sesama, dan menghormati alam semesta. Ketika kita bertuhan, kita menjadi lebih sadar akan tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Jadi, dalam mencari Tuhan, mari kita tetap terbuka, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Mari kita menjalani hidup dengan penuh kebaikan, keadilan, dan kerendahan hati. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kedekatan yang lebih besar dengan Tuhan dan mencapai kebahagiaan yang sejati.
Selain itu, kehidupan ini adalah ujian bagi setiap individu. Ujian-ujian ini datang dalam berbagai bentuk, baik kebahagiaan maupun kesulitan saat kita menghadapi cobaan. Tak kala dunia terasa berat, itulah saat kita perlu menguatkan iman dan bertawakal kepada Allah, karena Dia adalah sumber kekuatan dan menghibur yang sejati. Manusia bertuhan bukan hanya dalam momen sulit, tapi juga ketika kita meraih kesuksesan. Di saat bahagia, mari kita jangan lupa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-Nya. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu kesehatan, keyakinan, atau kebahagiaan, adalah anugerah darinya. Dalam perjalanan hidup ini, mari kita senantiasa berupaya memperbaiki diri, mendekatkan diri kepadanya, dan menjalankan ajarannya. Kesadaran akan keberadaan Tuhan harusnya membimbing perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Dengan hidup yang penuh kasih, keadilan, dan kebaikan, kita dapat mencerminkan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama. Saudara-saudari, marilah kita menjaga keimanan kita, menguatkan hubungan dengan Allah, dan berusaha menjadi manusia yang bertakwa. Dengan demikian, kita tidak hanya memperoleh kebahagiaan di dunia, tetapi juga mendapatkan keberkahan di akhirat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.